Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Selasa, tanggal 18 April 2017. Seperti biasa, sebelum dimulai kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih Pak Antonius dan Pak Edi Chandra atas konfirmasinya. Seperti biasa, kita akan mengawali dengan sesi news. Saya hari ini didampingi oleh rekan saya Pak Jasa Adi Mulya. Beliau adalah ekonom dan sales coverage untuk perbankan kita ya Pak Jasa ya. Oke, kita langsung mulai saja untuk sesi pertama. Ya, silakan Pak Jasa. Ya, baik. IHSG kami perkirakan hari ini akan bergerak bullish dengan market drivernya. Yang pertama adalah ketegangan politik yang mulai mereda. Ini setelah akhir pekan lalu kita tahu Korea Utara itu kan melakukan tes peluncuran rudal yang gagal ya. Sementara itu juga hari-hari ini Wakil Presiden Amerika Serikat melakukan tur Asia, nanti termasuk ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan Donald Trump tidak sepenuhnya meninggalkan Asia seperti yang ditakutkan oleh banyak orang. Kemarin ke DNZ kalau nggak salah ya, Mike Pence berani juga. Ya, dan juga sudah mulai kayaknya ada tanda-tanda bahwa Tiongkok akan mulai menekan Korea Utara untuk menghentikan program senjata nuklirnya ini. Mungkin sebagai barter, dia nggak dianggap sebagai manipulator mata uang ya. Itu kan dealnya waktu ketemu dengan Donald Trump, karena nggak disebut seperti itu, makanya mungkin imbalannya mungkin Tiongkok akan memberi sedikit tekanan yang lebih berat kepada Korea Utara. Selain itu juga data-data dari Amerika Serikat yang menunjukkan pelemahan seperti data Housing Market Index dan juga Empire State Manufacturing Index. Kedua data ini melemah sehingga meredupkan prospek kenaikan suku bunga Federal Fund Rate di bulan Juni ini. Jadi itu juga untuk pasar saham cukup baik ya. Jadi dua katalis ini positif dipandang oleh market. Dari sisi regional, hari ini Tiongkok akan merilis data perumahan, dan juga Bank Sentral Australia akan merilis naskah atau transkrip dari pertemuan kebijakannya bulan ini. Selain itu juga kalau kita lihat minggu ini akan ada data inflasi dari Malaysia, Selandia Baru, dan juga Hong Kong. Sementara itu juga Jepang akan merilis data neraca perdagangannya. Berbicara mengenai neraca perdagangan juga, kita kemarin kan ada data neraca perdagangan kita yang 3 bulan ini ternyata masih surplus ya, itu cukup baik. Sehingga kinerja ekspor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi mungkin akan sedikit lebih besar dibanding kuartal-kuartal sebelumnya. Impor juga meningkat ya Pak kemarin Pak? Iya, tapi kan masih besaran pertumbuhan ekspor ya, jadi sehingga masih surplus lah secara year to date ya. Sebenarnya kalau impor menguat juga sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, karena mayoritas nilai impor kita tuh adalah bahan baku dan bahan mesin-mesin Pak, ya, masalah untuk penolong jadi industri. Bukan barang konsumsi. Betul. Jadi kalau dikira handphone itu besar, enggak, itu porsinya kecil sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya impor menguat tidak perlu khawatir, ini karena artinya ada peningkatan kegiatan manufaktur di Indonesia. Itu justru sinyal bagus bagi Indonesia. Oke. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari bursa-bursa regional semalam, Dow Jones juga terkerek naik ya, mungkin imbas dari gestur Tiongkok terhadap Korea Utara, di mana Dow Jones naik hampir 1% dan S&P juga menguat 0,86. Nikkei juga kemarin ditutup menguat 0,96%. Sebenarnya kalau kita lihat Edo Indonesia masih ikut terkoreksi karena imbas mungkin penutupan closing IHSG kemarin. Mungkin kalau hari ini market regional bisa positif, mudah-mudahan bisa kembali mengangkat IHSG pada perdagangan hari ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari harga komoditi, minyak yang terkoreksi seiring dengan meredai ketegangan, dan juga harga komoditi lainnya cenderung tidak terlalu bergerak. Oke, kita memasuki untuk sesi stock news. Pertama ada saham Waskita Karya yang akan menyelesaikan proses divestasi anak usahanya. Ini adalah PT Waskita Toll Road. Waskita akan melepas 20% kepemilikannya di saham Waskita Toll Road kepada 5 investor strategis. Jadi tidak melalui mekanisme IPO tampaknya ini.
Lalu ada Astra International yang membukukan kelonjakan penjualan kendaraan bermotor roda 4 atau mobilnya pada Q1 2017 sebesar 40% menjadi 212.782 unit. Nah, ini penjualan ini ditopang oleh kendaraan non LCGC. Ini bagus karena memang untuk margin sendiri LCGC ini tidak sebesar kendaraan non LCGC. Tentu saja kalau dominannya oleh kendaraan non LCGC akan bagus bagi performance Astra International secara keseluruhan. Lalu ada Bumi Resources yang sedang menunggu untuk tanggal efektif date isunya tanggal 26 Mei 2017 dari OJK. Nah, ini mengharapkan dapat mulai memperdagangkan red isunya di tanggal 5 Juni. Dari prospektusnya dilihat bahwa isu akan menerbitkan 28,75 miliar lembar saham baru dengan nilai nominal Rp100 per lembar sahamnya, dengan total value red isunya sebesar 2 miliar rupiah. 22 miliar US dollar atau 26,62 triliun. Wow. Besar sekali Pak ya. Dan juga Bumi akan menerbitkan obligasi konversi sebesar 9,1 miliar unit dengan total nilai 639 juta dolar atau 8,45 triliun. Ya ini kalau kita lihat ya mungkin harapannya ke depan bisa memperbaiki kinerja ya. Sekarang ya whatever caranya lah. Kita tunggu saja sih untuk lihat langkah selanjutnya. Selanjutnya ada United Tractors yang membukukan kenaikan penjualan alat beratnya yang dia pegang merek Komatsu di Indonesia sebesar 69,7% secara year on year menjadi 847 unit dari 499 unit pada tahun lalu. Nah, ini penjualan kepada sektor pertambangan menjadi kontributor besar sebesar 41% dibanding dengan tahun lalu yang 21%. Nah, ini ada tanda bagus bahwa saham-saham mining bisa kembali bangkit Pak ya. Iya, ini tanda awal kebangkitan. Iya. Oke. Selanjutnya ada stock pick of the day. Kemarin Pak Jasa menghadiri analyst meetingnya BTN. Silakan Pak Jasa gimana? Iya, jadi BTN baru saja merilis hasil dari kinerja kuartal satunya dan hasilnya juga sangat baik sekali. Ini kalau kami lihat masih melanjutkan tren-tren di kuartal-kuartal sebelumnya, sangat solid sekali, Bung. Kita lihat pertumbuhan kreditnya itu sebesar 18,7. Ini jauh di atas rata-rata industri yang hanya sekitar 8,4%. Lonjakan kredit ini ditopang oleh kredit bersubsidi yang tumbuh 29,6%. Ini bagian dari program Sejuta Rumah ya. Sementara itu juga kalau kita lihat dari pengumpulan dana pihak ketiga juga masih sangat kuat sekali, yaitu 20%, sementara industri tumbuh 8,9%. Kenaikan dana pihak ketiga ini ditopang oleh pertumbuhan di deposito yang masih cukup kuat, yaitu 26,6%, dan juga current account yang tumbuh 29,4%. Sehingga kalau kita lihat income statement-nya, laba bersihnya tumbuh 21%. Kalau kita lihat indikator-indikator lainnya juga seperti NPL-nya turun dari 3,59 menjadi 3,34, sementara ya, dan dia targetnya atau BTN targetnya tahun ini adalah sekitar 2,5%. Jadi mereka mengatakan bahwa kedepannya mereka akan lebih agresif lagi menagih kredit-kredit yang bermasalah, dan kalau perlu katanya kredit yang nakal-nakal ini dibawa ke pengadilan. Oke, mantap. Ya. Sementara untuk NIM ada penurunan sedikit dari 4,59 di kuartal 4 di kuartal 1 2016 menjadi 4,32%. Ini akibat tadi kan kita katakan bahwa yang pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit bersubsidi. Nah, kredit bersubsidi ini kan bunganya sangat rendah. Meskipun meskipun cost of fund juga turun, bunga deposito turun, cuman penurunan perendahnya suku bunga KPR subsidi ini sangat rendah sehingga NIM-nya agak tertekan gitu. Jadi hanya karena itu aja sih sebenarnya. Ya sekilas sih seperti itu, Bung. Jadi kami melihat memang untuk tahun ini saya rasa BTN kinerjanya masih sangat baik ya.
tidak akan berbeda jauh dari tahun sebelumnya, masih pertumbuhan masih double digit lah di baik dari apa kredit, DPK maupun laba bersih. Dan juga NPL juga turun ya. Mungkin Iya, untuk dua bank-bank BUMN yang bagus masih ada solid pertumbuhannya, ada BTN sama BNI Pak ya. Baru keluar ya. dua. Kalau BRI mungkin terus tangan, dan Bank Mandiri masih berkutat dengan NPL-nya, sehingga gitu kemarin besar cadangannya kan ya. Kita tunggu saja nanti untuk analis meeting Bank Mandiri. Kita beralih ke technical, dari sisi technical. Untuk kita lihat technical Bank Tabungan Negara. Wow, kemarin sempat terpuruk Pak, sempat di dua level 21. Coba kita lihat. Ya, sampai ke level 2130 240 tampaknya, tapi mampu berbalik dan ditutup di area 2200 berapa nih angkanya? 2260 atau 270 tampaknya nih. Oke, kalau secara teknikal ada potensi perbalikan arah. Kita lihat kalau untuk stokastik masih mengarah ke bawah. Resisten levelnya di mana nih yang terdekat resisten levelnya? Untuk resisten terdekat ini ada di level tertinggi kemarin Pak, di kisaran harga 2350 ya, 350, dan sekaligus ini adalah Bollinger Band batas atas. Dan juga kalau kita lihat ini Bollinger Band sudah mulai merapat, dan dengan adanya katalis dari kinerja mudah-mudahan bisa mampu mengangkat Bank Tabungan Negara melampaui resisten di level 2350-nya. Jadi kalau dia bisa break ini akan menuju level tertingginya. Ini kalau kita masih ada posisi uptrend dari bulan Desember lalu. Dan juga kalau indikator stokastik sudah mulai ada masuk area oversold, dan mudah-mudahan akan ada pembalikan arah sesaat lagi. Namun perlu diperhatikan adalah di indikator MACD ini masih mengarah ke bawah, jadi akan lebih baik jika ada double confirmation antara MACD dengan stokastik untuk pembalikan arahnya. Jadi untuk saat ini jika ingin spek buy bisa di harga 2270 dan take profit di kisaran 2350. Namun jika ingin jika dia break 2350 maka bisa kembali diambil, dan untuk coba kita lihat secara ininya Fibonacci-nya. Oke, untuk proyeksi ke atas nggak kelihatan ya. Oke, ini kira-kira untuk proyeksi ke depannya dari sisi Fibonacci. Ya, kalau ini tarikan ke atas mungkin bisa sampai ke level 2800 ya, tapi cukup jauh. Kita lihat dulu antara kisaran di 2350 hingga 2500 dalam waktu dekat ini. Dan kalau kita dari trennya ini masih positif sekali, belum ada patah ke bawah dari tren lainnya. Oke, kita lagi akan memasuki sesi tanya jawab. Kami menantikan pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jika ada ingin hal yang ditanyakan. Oh ya, untuk esok hari tampaknya bursa libur ya Bapak Ibu sekalian, setelah sebelumnya BI tampaknya cukup galau dengan Bank Indonesia yang akan melakukan operasi terbatas hanya di RTGS, lalu juga KAS yang buka, dan Bursa Efek Indonesia tampaknya akan libur besok karena bilangnya OJK libur. Jadi kalau OJK libur ya bursa libur. Jadi besok kita akan tidak siaran dan sejenak untuk rehat. Ya, untuk pengumuman bursa memang masih belum ada keluar, cuman indikasi seperti itu. Jadi kita lebih baik tunggu pengumuman bursa dulu Pak ya, resminya dari bursa seperti apa, apakah besok atau libur atau tidak. Jadi mungkin siang ini mudah-mudahan sudah ada penjelasan keputusan resmi dari bursa, apakah esok siang esok libur atau bukan. Karena ini memang menimbulkan kebingungan ya dari banyak pihak. Cukup dispute kemarin. Oke, kita memasuki pertanyaan pertama dari Bapak Aidi Chandra untuk saham BJTM, apakah sebagai tahan atau cut loss? Oke, kebetulan ada Pak Jasa di sini.
mungkin bisa di-review sedikit untuk BBTN secara fundamentalnya. Oke, kita technical dulu BTN, BCTM. Iya, Ya, secara menurun technical ya. masih dalam downtrend. Di sini kita lihat, coba kita lihat dari Fibonacci-nya. Kurang lebih di sini. Kita perbesar sedikit. Oke, ini ada support cukup kuat tampaknya di kisaran 645, Pak. Jadi mungkin kalau sudah kadung agak jauh modal di atas, mungkin tunggu dulu, tidak untuk cut loss dulu. Karena ada potensi untuk ada pantulan kembali di level 645. Jadi ini perlu diperhatikan level 645 di sini. Jika ada pantulan mungkin bisa averaging down untuk mengurangi kerugian, dan yang di trade buy itu bisa di take profit di kisaran harga Rp700. Sebenarnya kalau dari fundamental sendiri, BCTM, tapi ini belum oversold ya. Belum masuk oversold, ini baru masih tengah jalan, dan jadi masih bisa turun lagi dong. Ya mungkin mudah-mudahan mantul Pak di 645 Pak. Sekarang posisi masih di 660 kan. Jadi kira-kira spare untuk 645 masih cukup lebar. Jadi mungkin jika ingin mencoba, boleh lihat, tunggu di level 645 sebagai area supportnya. Sebetulnya kalau dari kinerja sendiri, seperti fundamental kemarin juga nggak ada masalah ya Pak dari sisi fundamentalnya. Net profit juga masih bertumbuh, dan untuk PBV masih di kisaran 1,3 ya, lebih tinggi dari yang sebelumnya, tapi masih tidak ada masalah krusial di sisi dan karena dia beroperasi sebagian besar di Jawa Timur. Jawa Timur itu kan salah satu provinsi yang terbesar ya, baik dari segi penduduk maupun tenaga kerja, karena di situ banyak sekali industri seperti semen, Gresik, segala macam di situ kan ya. Jadi ya itu kalau kita melihat kinerja Bank Jatim ini bisa menjadi indikator bahwa memang pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur itu masih cukup masih cukup kencang ya. Oke, jadi untuk cut loss kami tidak sarankan Pak. Jadi mungkin malah bisa coba averaging down untuk mengurangi kerugian, dan nanti take profit di kisaran Rp700. Jadi untuk cut loss sudah agak nanggung ini. Tapi dari Bollinger Band bawahnya pun masih agak jauh, jadi langsung ya biasanya mungkin sekarang ada baru break middle band ya, Bollinger Band-nya, dan itu tadi ada crucial point di level 645. Jadi perlu ditunggu Pak 645 sebelum masuk. Jika dia ada tembus ke bawah, tahan dulu, jangan masuk dulu. Tapi mungkin bisa seperti ini, mungkin nggak harus ke bawah gitu. Di mana? Seperti ini. Ya, bisa jadi dia mantul di level ini dan kembali menarik ke atas. Ya, jadi tidak harus menyentuh Bollinger Band yang bawah ya. Terlalu agak ekstrim juga sih kalau sampai di 600 ini ya. Oke, demikian Pak Edi Chandra. Selanjutnya dari Pak Robertus Emmanuel, untuk rekomendasi minggu ini apa? Ya, tadi ada BBTN, kita lihat. Kalau secara teknikal, saham-saham blue chip yang kemarin sudah mendahului IHSG untuk terkoreksi ada antara Telkom sama BBNI. Mungkin coba kita lihat Telkom terlebih dahulu. Kemarin sempat dihajar sampai di level 4010, dan ini di Bollinger Band bawah ya. Dan secara stokastik sudah memasuki area oversold, meskipun kalau kita Bollinger Band sudah mulai membuka dan kecenderungannya akan mengarah ke bawah, namun tampaknya ada potensi untuk technical rebound hingga ke level 4100. Jadi perhatikan jika ada tarikan sedikit di Telkom, mungkin bisa dimanfaatkan barang 1 hingga 2 hari, namun mengingat tren arah dari Bollinger Band tampaknya akan cenderung ke bawah, jadi mungkin ini bisa untuk cenderung trade sell di saham Telkom. Lalu ada saham BBNI. Tadi sedikit kita bahas bahwa BBNI adalah bank BUMN yang masih bagus ya Pak performanya, namun harga sahamnya agak sedikit kurang begitu kuat, dan ini sudah 1 minggu terkoreksi dari harga 6.600 sampai ke harga 6.200-an. Kalau kita lihat dari indikator stokastik sendiri sudah ada di area oversold dan sudah mulai cukup dalam ya oversoldnya. Dan histogram dari MACD tampaknya sudah mulai memuncak di sini. Mungkin kita akan melihat ada berkurangnya tekanan jual di saham BBNI, sehingga bisa ada technical rebound. Nah, untuk technical rebound sendiri, kalau di level ini ada potensi untuk ditarik sampai ke level paling tidak
450 hingga 65. Jadi mungkin level 65 dapat dimanfaatkan sebagai area take profit di saham BBNI. Demikian Pak Robert. Selanjutnya dari Bapak Antonius Leo untuk saham Era Jaya, Garuda, dan BNGA. Baik. Untuk Era Jaya ini retail di handphone ya Pak Jasa ya. Kalau kita lihat kemarin data retail, penjualan retail di sektor ini agak koreksi cukup dalam di kuartal 1 2017 ini. Mungkin kita lihat apakah penjualannya akan terpengaruh oleh pelemahan dari daya beli ya. Iya, daya beli. Soalnya kan kalau soal model kan selalu keluar ada yang baru ya. Jadi ya. Cuman karena kalau demand tidak ada ya. Sebenarnya kalau model HP sekarang nggak ada yang baru, sama semua ya. Saya juga bingung beda-bedain antar merek itu kayak bentuknya sama semua, nggak ada yang beda. Ya, mungkin sudah mulai jenuh lah pasar itu. Nah, kalau kita sendiri secara technical ini masih dalam posisi uptrend, namun 3 hari sempat breakout dari batas volatile berband atas dan ini kemarin sudah kembali terkoreksi masuk ke dalam bandnya. Kalau dari opening bandnya ini masih ada membuka ke atas, jadi masih dalam posisi uptrend. Untuk area support di kisaran 660 hingga untuk support kita di kisaran 640 Pak. Jadi jika ada barang mungkin dalam 1-2 hari bisa coba sell on trend di kisaran 690 hingga 700 dan kembali coba bisa koleksi di kisaran 640 hingga 650 rupiah. Di mana juga untuk kita lihat dari indikator stokastik sudah mulai disclose di atas dan MACD histogramnya juga sudah mulai ada pelemahan, jadi mereka sudah mulai melemah, jadi bisa sell on trend di saham Era Jaya. Kalau dari fundamental sendiri ya penjualan memang tahun kemarin tipis, naik tipis 2,7% dan juga laba bersihnya naik dari 226 miliar menjadi 263. Ya fundamentalnya masih relatif stagnan ya, dan ditambah kalau seandainya tahun ini demand ponsel cenderung stagnan, maka masih tidak kemana-mana untuk dari sisi profitabilitas di saham Era Jaya. Demikian Pak Antonius. Selanjutnya saham Garuda. Garuda baru saja ganti pilot dan mudah-mudahan bisa membawa terbang lebih tinggi. Pak Halapansur yang sebelumnya adalah Direktur Keuangan dari Bank Mandiri. Ya mungkin concernnya adalah dari sisi keuangannya harus dibikin hitam dulu kali Pak ya Garuda supaya bisa terbang lebih tinggi. Oke, untuk technicalnya ini ada setelah flat sekian lama. Iya, dari bulan Januari lalu cenderung flat di kisaran 335 ya Pak saya. Jadi mulai ada tarikan, namun kita lihat tampaknya kenaikannya tidak mampu breakout kenaikan di tanggal 6 April lalu sampai ke level 403 dan seandainya hari ini bahkan tidak mampu ke level 400, mungkin bisa coba sell on strength lebih dahulu di saham Garuda Indonesia dan coba mungkin bisa trade baik kembali di level di kisaran 360 Pak Antonius. Lalu untuk Bank Niaga, BNGA CIMB Niaga ada masih dalam posisi uptrend, namun tampaknya mereka sudah mulai melemah. Dalam jangka pendek masih akan ada di rentang 11.50 hingga 12.20 tampaknya, jadi jangka pendek bisa diterlikan di rentang itu saja Pak untuk saham Bank Niaga. Kalau dari fundamental juga kemarin coba kita lihat sebentar. Belum keluar sih kuartal satunya. Belum ada ya Q1. Cuman ada bisikan-bisikan nggak Pak untuk BNGA gimana Q1-nya? Oke, kalau tahun kemarin sih dari sisi revenue agak terkoreksi walaupun profitnya menguat. Mungkin ada penguatan dari sisi efisiensi ya, atau ada pengurangan cadangan. Ini masih kita tunggu saja untuk meeting Q1-nya. Jadi sementara masih coba diterdikan dengan rentang 11.50 hingga ke 1.200 saja Pak. Iya, ternyata memang bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia memang kinerjanya tidak terlalu bagus ya dibandingkan bank-bank dalam negeri ya. Walaupun mungkin secara regional kayak CIMB kan dan Maybank mungkin lebih besar gitu, cuman kalau di Indonesia kayaknya mereka sedikit. Baik, saya sih nggak khawatir bahwa perbankan kita akan dikalahkan oleh bank-bank asing ini, karena memang the big four ya itu sudah semua. Ya menguasai pasar domestik lah menurut saya sih.
Oke, selanjutnya dari Ibu Niluh Tangkas saham Wika, Waskita dan BBRI itulah saham Wijaya Karya. Oke, Wika ada tanya rebound pada 3 hari lalu, namun tampaknya tidak terlalu kuat kenaikannya dan ini ada di kisaran resistannya di 2350 Bu. Jadi jika Ibu ada barang bisa coba sell on strength lebih dahulu di kisaran 2350 hingga ke 24. Seperti kalau kita lihat juga indikator stokastik sudah mulai melambat kenaikannya, mungkin akan ada lanjutan koreksi di saham Wika. Dan kalau kita lihat ini trennya turun ya sebenarnya kalau kita sideways, tapi slope kemiringannya agak turun Pak ya. Jadi tampaknya ada peluang sih untuk lebih lanjut mengalami koreksi saham Wika. Kalau kita juga saham Waskita Karya, di sini slope kemiringannya lebih kelihatan dibanding Wika dan kenaikan 3 hari lalu juga tampaknya ini temporary saja, jadi mungkin bisa sell on saja di saham konstruksi karena kalau kita lihat ini mengulangi pola yang terbentuk tanggal 23 Maret ya Pak Jasa. Jadi ini kuartal 1 biasanya memang agak lambat ya buat konstruksi ya. Karena apalagi BUMN kan mungkin anggaran belum ada yang turun segala macam. Kemarin juga dan masih ada musim hujan, mungkin ada beberapa proyek harus ditunda. Biasanya sih mereka lebih kencang di semester 2 sih biasanya. Karena kan ada mau menghabiskan anggaran segala macam kan. Oke. Kita beralih ke saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. BBRI pekan lalu mengalami koreksi dari harga 13.000 sampai kemarin ke level 12.4 yang sudah cukup dalam. Dan kalau kita lihat dari stokastik sudah di area oversold dan ada sedikit golden cross di bawah. Ada harapan untuk tarik rebound hari ini. Nah, jika hari ini opennya di atas closing kemarin atau di atas level 12.400, maka ada peluang untuk pemilikan arah. Namun kami lihat untuk rebound potensinya sampai ke level 12.9 hingga 13.000. Jadi mungkin area 12.9 hingga 13.000 dapat dimanfaatkan untuk trade sell, jadi take profit saja. Karena kalau kita lihat ini Bollinger Band sudah mulai ke bawah, terbuka. Sudah mulai menyempit ya Bollinger Band. Baru mulai mau buka lagi Pak, dan mungkin arahnya ke bawah ya mukanya. Jadi potensi tarik rebound ada dalam jangka pendek, namun manfaatkan tarik rebound untuk exit dulu di saham Bank Rakyat Indonesia. Demikian Ibu Niluh Tangkas. Oke Pak Robert, untuk kalau besok libur, apakah jadwal kum AALI akan diundur atau tetap? Nah, kalau ada libur dadakan gini, untuk come date mungkin akan mengikuti bursa Pak ya. Jadi hari bursa saja. Tapi tetap kita harus menunggu resmi dari bursa dan juga SRO lainnya seperti KC dan KPI. Lalu untuk AALI, ASI, dan Medco, apakah sudah cukup murah untuk masuk? Baik, kita lihat saham AALI. Nah, untuk AALI, harga CPO sendiri pekan kemarin tampaknya masih mengalami koreksi. Kalau dari harga AALI sendiri sudah masih dalam fase downtrend Pak. Kalau kita lihat secara support resistance ini tepat di area support tahun lalu di bulan-bulan November Oktober di kisaran 14.600 dan ini sedikit ada pantulan di sana. Untuk lebih aman kami nyalakan untuk tunggu ada technical rebound Pak. Jadi ini sudah sedikit mulai bagus, sudah mulai melandai harganya dan tunggu sampai ada kenaikan arah lebih lanjut untuk mengkonfirmasi kenaikan. Karena kalau sekarang ini ada kenaikan tiba-tiba, takutnya akan seperti tanggal 27 Februari dan tanggal 29 Maret lalu, di mana kenaikan hanya berlangsung sehari dan kemudian keesokan hari kembali diikuti oleh koreksi. Jadi masih wait and see untuk saham AALI. Berikutnya harga saham Astra Internasional. Untuk ASI, nah ini juga ada potensi tarik rebound Pak, namun kami sarankan untuk trading jangka pendek saja karena kalau kita lihat memang minim katalis sekarang ya. Q1 juga belum keluar, mungkin pun ada tarik rebound sampai ke level 8580 hingga 8600 dapat dimanfaatkan untuk take profit di sana Pak Robert. Berikutnya saham Medco Energi. Wow.
Oke, Medco Energi tampaknya kenaikan pesta sudah mulai usai nggak ya? Ini kayaknya sudah mulai melandai kenaikannya. Dan kalau kita lihat dari sisi MACD ini slope-nya sudah mulai melandai ke bawah atau sudah mulai menurun. Jadi mungkin kenaikan ke depan tidak akan setinggi kemarin. Jadi saran kami bisa coba sell option saja di saham Medco. Jika Bapak belum ada barang, tunggu saja Pak sampai sudah mulai melandai dan ada tanda-tanda pembenaran atau hingga sampai stokastik kembali ke ada di area Stokastik masih di tengah ya. Masih di tengah dan masih mengarah ke bawah. Jadi tunggu saja sampai ke area offset baru bisa mulai tampung. Kalau secara support resisten kita ada support area di kisaran 29 hingga 3.000 rupiah. Mungkin masih akan menuju ke sana dulu untuk arah saham Medco Energi. Demikian Pak Robert. Selanjutnya Ibu Fian, Bapak atau Ibu Fian Puji Hikmawan, Bapak tampaknya ya. Untuk saham BMTR bagaimana pergerakannya? Oke, kita lihat saham BMTR Global Mediacom. Masih melandai di bawah Pak. Jadi kalau sudah bottom belum nih kayaknya. Kalau lihat dari slope kemiringannya sudah mulai melandai. Nah, ini kita bikin untuk downtrend channelnya masih dalam downtrend channelnya. Namun kalau kita lihat dari periode bulan November hingga saat ini kemiringannya sudah mulai berkurang. Jadi mungkin sudah mulai memasuki fase sideways. Jadi bisa dicarikan saja Pak dengan rentang Rp500 hingga ke 560 untuk jangka pendek. Nah, jika dia breakout level 560 nantinya, jika sudah mulai melandai, nah itu bisa jadi pertanda dia ada mulai kebangkitan. Namun untuk jangka pendek ini lebih baik diterdikkan saja dengan rentang 500 hingga 560 rupiah Pak. Selanjutnya Pak Ray Yosua, saham PPRO, Pegas dan Adikarya. PPRO. Oke, PPRO juga melandai. Ini pasca red issue-nya juga masih melandai. Oke, jadi ini jika Bapak ada barang masih bisa di hold. Mudah-mudahan tidak menembus di bawah 275 Pak ya. Ini sudah cukup stabil gerakannya. Bisa mulai perhatikan jika ada kenaikan perlahan hingga ke atas level 290 atau ke 300, ini bisa mulai kembali coba di trade buy di saham PPRO. Lalu ada saham Pegas. Untuk PGN sendiri ini sudah mulai ada fase konsolidasi di bawah pasca koreksi mematahkan pola ascending triangle yang terbentuk pada hingga bulan Maret lalu, dan di sini patah di kisaran 275. Ascending triangle sendiri adalah pola bullish atau pola bearish? Biasanya itu pola netral, namun kecenderungannya untuk ascending triangle ada peluang untuk breakout atas. Jadi kalau dia breakout batas atas, dia akan menjadi bullish. Namun jika dia patah ke bawah, maka jadi bearish. Ini karena dia patah ke bawah. Ya, dan ini sudah ada pola double bottom tampaknya, dan tinggal kita tunggu konfirmasi ada breakout level 2550 atau 2560 untuk amannya. Jika dia breakout level tersebut bisa kembali kalau dari stokastik sendiri seperti apa tuh? Nah, kalau stokastik ini agak kebalikan karena dia ada sedikit pelemahan ya pasca kenaikan kemarin. Lebih baik tunggu hari ini. Jika hari ini ditutup kembali di bawah atau di level 2450, tunggu dulu, wait and see, masih cenderung sideways dengan rentang 2400 hingga ke 2550. Namun jika dia breakout di atas level 2560, maka baru bisa kembali diakumulasi. Demikian Pak Ray Yosua. Lalu saham Adikarya kembali ke sektor konstruksi. Ini agak sedikit berbeda dari Waskita dan Wika ya. Memang sedikit agak masih naik, menguat ya untuk Waskita, untuk Adikarya meskipun sempat ada koreksi minor di rentang awal bulan April lalu, namun kamu mampu kembali berbalik. Di sini kita lihat arahnya masih ada peluang untuk kembali ke level 2420, dan jika kenaikan hingga ke level 2420 hingga 2450 sudah mulai tertahan, tampaknya level 2460 yang menjadi resistennya cukup kuat. Jadi mungkin bisa coba sell terlebih dahulu di level tersebut, sembari nanti
kembali bisa akumulasi ketika sudah menutup koreksi dan menuju ke level 2200-an. Demikian Pak Ray Yosua. Lalu dari Bapak atau Ibu Fufasen, ya BNGA sudah kita bahas tadi, lalu ada SSIA, oke. Nah, Surya Semesta, ini ada aksi buyback kemarin, jadi sempat mendongkrak harganya saham naik. Sebenarnya kalau dari sisi fundamental sendiri belum banyak bisa diceritakan karena yang seperti Bapak Ibu ketahui bahwa untuk penjualan SIA sendiri mengalami penurunan dari level 4,8 triliun di tahun 2015 menjadi 3,7 triliun karena selain lesunya permintaan dari lahan industri, juga lahan industri di Surya Semesta sudah mulai terbatas dan yang di Subang belum ready untuk dijual. Jadi agak ada gap di sana. Kita tunggu sampai lahan di Subang sudah mulai siap dijual, maka kami harapkan akan ada kembali dongkrakan penjualan di saham SSIA ini. Dari laba bersih juga terkoreksi cukup dalam dari level 300 miliar menjadi 62 miliar pada tahun 2015. Jadi fundamental masih belum banyak yang bisa diceritakan. Kalau technical juga tampaknya sudah mulai kehilangan momentum kenaikan, jadi bisa sell on strength di kisaran 770 hingga 800 rupiah, Ibu. Lalu PNLF. Oke, PNLF cukup volatile. Ya, ada resisten di kisaran 240 hingga 245 dan level tertinggi sebelumnya closing di harga 250. Jadi jika dia tidak mampu tutup di atas 2 level 50, mungkin bisa coba sell on saja di saham PNLF ini dan tunggu kembali. Tampaknya ini MA 9 harinya menjadi support cukup kuat di saham PNLF karena hari ini ada sedikit pantulan di level MA 9 hari di kisaran 230 rupiah. Jadi ini untuk trading jangka pendek saja Pak, dengan rentang 230 hingga ke 250. Demikian. Ya, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi dan juga waktu sudah menunjukkan 10 menit kita memasuki jam trading. Kami akan cukupkan hari ini Pak ya untuk Philip Webinar edisi hari hari Selasa tanggal 18 April 2017. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian dan salam cuan. Selamat pagi.